viral anak bos roti dibackingi oleh TNI. Langsung TNI AD membantah bahwa dia tidak ada hubungannya, itu hanya sebuah foto. Bagaimana menurut kalian terkait dengan penganiayaan? Bagaimana menurut kalian tentang penganiayaan kemarin oleh anak bos roti? Apakah memang itu ada hubungannya backing-backingan, atau ya hanya sebatas foto biasa yang diperalat? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Viral penganiayaan oleh anak bos roti terhadap pegawai. Selanjutnya sepertinya aman-aman saja. Bahkan ada disinyalir ini dibackingin oleh TNI. Dalam perjalanannya langsung dibantah oleh Korps TNI Angkatan Darat. Tetapi ada sebagian masih yakin dan ada sebagian yang tidak. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya ini ada backingnya, sehingga meskipun menganiaya pegawai itu aman-aman saja, atau awalnya cukup berani karena ada backingan, atau memang ya kebetulan aja foto dimanapun dengan anggota, kemudian seakan-akan ada hubungannya dengan TNI. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana dan seharusnya menjadi anggota TNI bagaimana. Pertama kita baca di yang terjadi di Kompas, anak bos toko roti disebut di backing TNI AD, kasat foto-foto masak jadi. Maksudnya masak jadi sebagai ada kepastian bahwa itu ada backingan. Kemudian yang kedua di Kompas TV, tapi kalau tadi kompas.com, ini Kompas TV. TNI AD klarifikasi tak backingi Jos anak bos roti, bos toko roti penganiaya pegawai. Kemudian di Tempo, TNI AD bantah jadi backing anak bos toko roti penganiaya pegawai. Ini semuanya kok seragam. Ini kalian tanda tanya atau tidak ini? Kemudian yang ada di Detik, TNI AD bantah backing anak bos toko roti penganiaya pegawai. Kalian pilih yang mana? Ya tak, kita pilih yang Tempo saja karena biasanya kadang-kadang ini agak berbeda. TNI AD bantah jadi backing anak bos toko roti penganiaya pegawai. TNI AD membenarkan jika anak bos toko roti Jos Sugama Halim memiliki teman seorang anggota polisi militer. Oh, jadi berisiko jika mempunyai teman begitu. Tempo.go Jakarta, TNI AD menyangkal melindungi anak bos toko roti Jos Sugama Halim yang menganiaya pegawai orang tuanya. Tudingan ini muncul lantaran beredar foto Jos bersama anggota polisi militer. Narasi polisi militer TNI AD membackingi anak bos dari toko roti sama sekali tidak benar. Kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana saat dihubungi Senin kemarin. Menurut Wahyu, foto yang viral di akun media sosial X dan TikTok itu adalah foto lama yang diambil pada 2021. Ia menyebut salah satu dari 3 polisi militer yang tertangkap kamera bersama Jos itu telah pensiun. Oh, sampai sudah pensiun. Namun Wahyu membenarkan jika Jos Sugama Halim berhubungan sejak lama dengan prajurit TNI tersebut. Pertemanan antara anggota polisi militer memang benar adanya, namun sebatas sebagai rekan. Dia menyampaikan penganiayaan yang Jos Sugama Halim dilakukan pada pegawai orang tuanya tidak sangkut pautnya dengan TNI AD, baik secara kelembagaan maupun keanggotaan.
Wahyu menjamin proses hukum yang diikuti oleh Josh akan tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada sedikit pun intervensi dari TNI AD. Kasus penganiayaan anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak dihantam dengan kursi. Pada Senin 16 Desember, Josh Sugama Halim ditangkap di sebuah hotel Sukabumi, Jawa Barat. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Josh disangkal pasal penganiayaan. Ia dijerat melanggar pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Josh Sugama Halim merasa orang hebat sehingga berani menganiaya karyawan orang tuanya. Mengapa ini terjadi dan mengapa TNI viral seakan-akan menjadi bagiannya, dan selanjutnya bagaimana solusinya? Pertama, menurut analisis saya, bahwa anak zaman now sekarang itu berkomunikasi dengan publik itu berbeda caranya, dan satu dengan lainnya karena sering menampilkan dengan media sosial, maka emosi kadang-kadang tidak bisa terkontrol. Ketika ditangkap oleh media sosial atau berbagai media elektronik, maka itu menjadi sesuatu yang sangat viral. Mengapa ini terjadi? Sekali lagi karena jam terbang si anak berkomunikasi dengan yang lain itu kurang, sehingga dia merasa besar, ada seseorang di belakangnya, dan ingat, dia anak bos. Meskipun bos toko roti, tapi bos. Di mana dalam sebuah relasi antara bos dan karyawan di toko roti biasanya ya semua harus manut pada bos. Apalagi jika orang tuanya tidak mendidik, misalkan menghormati seorang karyawan. Malahan misalkan memberikan contoh yang pokoknya saya bos, kamu harus diperintah. Pola misalkan seperti perbudakan dahulu. Ini menjadi problem besar. Jadi orang tua memberikan contoh yang tidak baik jika seseorang menghardik, menganiaya kepada karyawan di hadapan anak-anak. Sehingga anak-anak pun ikut-ikutan. Apalagi anak-anak tidak pernah diberikan sebuah edukasi. Anak yang belum berkeluarga biasanya melihat apa yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan sekitar, sehingga dia kemungkinan besar dia tidak merasa menganiaya. Itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi maka sangat membahayakan. Sangat mungkin dari yang terjadi oleh orang tuanya atau lingkungannya. Memang lingkungan lebih besar lagi ya. Karena maksudnya lebih besar pengaruhnya, karena seakan-akan itu adalah hal yang mafhum, benar, apalagi tidak ada semacam pelurusan. Berpijak dari situ, ya orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak. Ketika seseorang mempunyai anak, ya dia bertanggung jawab terhadap bagaimana edukasinya. Terkadang dia berharap bahwa guru bisa menyelesaikan, tetapi tanpa keikutsertaan orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah, maka ia tetap kurang. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada viral dengan polisi militer, TNI AD. Mengapa itu terjadi? Nah ini backing-backingan ini tidak muncul tiba-tiba, tapi pasti ada penyebab. Tidak ada asap tanpa api.
Sudah hal yang lumrah seseorang ketika berfoto sama seseorang, itu selanjutnya seakan-akan dia menjadi bagian dari proses itu semua, ya padahal sebetulnya bukan. Nah, kalau hal ini memang diakui, yang bersangkutan ada salah satu yang memang teman dekat. Di sini menurut saya supaya tidak salah paham, supaya tidak selanjutnya TNI dituduh atau diviralkan ataupun sebaliknya, bukan berarti menolak untuk foto kepada atau bersama dengan teman atau seseorang. Tapi bagaimana hal itu tidak mudah dimanfaatkan oleh seseorang. Karena ya kita kan kadang-kadang kalau kita melihat sebuah kantor supaya baik-baik saja, maka ditempel foto misalkan TNI ataupun polisi supaya suasana aman-aman saja. Padahal sebetulnya seluruh warga negara Indonesia itu dijamin keamanannya oleh negara melalui ya kepolisian kalau di dalam negeri, kalau ke luar negeri dengan TNI. Sehingga supaya tidak disalahgunakan, maka ada insting menolak terhadap seseorang yang misalkan memang merencanakan, mendesain foto tersebut adalah untuk menakut-nakuti terhadap orang lain, terhadap bla 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 bla. Sehingga klarifikasi yang disampaikan oleh Kasat TNI Angkatan Darat menurut saya ya itu boleh-boleh saja, tapi juga tidak bisa saling langsung menyalahkan terhadap yang viral tersebut. Karena seandainya tidak viral, sangat mungkin itu terjadi. Dan kalau kita melihat di beberapa tempat memang keberadaan penegak hukum itu kadang-kadang masih dimainkan untuk semacam pembackup. Meskipun ini tidak semuanya kasus-kasus yang terjadi. Kebetulan George Sugama Halim menjadi salah satunya, hanya oleh TNI itu ditolak. Jadi sebetulnya kemungkinan ya dari George Sugama Halim, anak sang penjual roti, bos roti, itu adalah supaya orang takut kalau membuat viral atau menjadikan masalah. Tapi kan yang namanya netizen, maka sangat mudah untuk dihadapkan ke publik. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya tidak terjadi terulang. Baik anak semena-mena ataupun yang tanda kutip membacking dengan aparat penegak hukum atau aparat kepolisian dan TNI. Menurut saya, pertama, supaya tidak gampang mengklaim, maka memang pendidikan karakter anak itu tidak cukup hanya di sekolahan. Dilanjutkan di keluarga, itu penting. Keberadaan orang tua, lingkungan, itu penting terlibat dalam edukasi yang ada di sekolahan. Kalau melimpahkan sekolah saja, ya tidak selesai, karena siswa, anak-anak, atau bahkan orang dewasa pun itu lebih lama berdialektika, berkomunikasi dengan warga sekitar atau lingkungan. Itu penting. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, supaya TNI tidak menjadi kambing hitam, ya memang ini tidak boleh ada api yang dimainkan. Karena kalau ada api yang memainkan, maka ada asap. Akan lebih baik ya struktur TNI dalam hal ini super hati-hati. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itulah terkait dengan sebuah kasus yang viral. Semoga tidak terulang. Dan yang lebih penting, Gen Z yang lebih dominan, apalagi dalam proses pemilu kemarin, adalah dominan memutus kemenangan seseorang calon, maka ini perlu diberi wadah.
Sebetulnya tidak ada anak nakal atau anak yang mudah untuk mencelakai atau membuli ketika mereka diberi mainan. Biasanya kalau mereka sudah aspirasinya terselesaikan, maka tidak ada pembulian, tidak ada penganiayaan. Kadang-kadang menganiaya itu karena ya tidak ada ekspresi dari diri Gen Z atau anak muda terkait dengan yang peluapan yang bersangkutan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.